Salam, selamat pagi, apa kabar Bapak Ibu? Kasih karunia Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu sepanjang hari ini. Hari ini kita belajar tentang gembala dalam keluarga. Ini khususnya kita semua para laki-laki sebagai gembala dalam keluarga diciptakan dan dibentuk oleh Tuhan untuk kita membina istri dan anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Pada pagi hari ini kita ambil di Mazmur 78 ayat 72. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Tuhan mengembalakan mereka dengan ketulusannya. Ini ada fungsi dan tanggung jawab kita sebagai ayah di dalam suatu keluarga. Dia diminta untuk mengembalakan dengan ketulusan hatinya dan kecakapan tangannya. Ketulusan hati dan kecakapan tangan ini berbicara tentang tanggung jawab yang harus kita bawa dalam setiap aspek kehidupan kita sebagai ayah, sebagai bapak di tengah-tengah keluarga kita yang sudah menikah. Kalau kita melihat figur dari orang tua kita, kalau kita belajar dari orang tua kita, mungkin kita berkata, saya tidak menemukan figur atau moral model dari orang tua kita karena kita tidak didik dengan ketulusan hati. Mungkin kita tidak dididik dengan kecakapan dalam setiap aspek kehidupannya. Tapi dengar, hari ini kalau Bapak mendengar, para suami mendengar bahwa engkau dan saya adalah gembala yang diperintahkan oleh Allah untuk membawa keluargamu. Kita harus bersyukur bahwa kita diberikan otoritas. Kemarin renungan kita berbicara tentang otoritas yang Tuhan berikan bagi kita sebagai para laki-laki, sebagai ayah, sebagai bapak, sebagai suami, untuk membawa istri dan anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Apa saja yang harus kita tahu, posisi apa yang melekat di dalam diri kita sebagai gembala di tengah-tengah keluarga kita. Pertama, kita sebagai pria harus memiliki moralitas yang baik. Moralitas yang baik ini artinya karakter Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu bahwa kita adalah utusan dari Tuhan untuk membawa keluarga, maka kita akan terus bergairah untuk menemukan, untuk melakukan dan menjalankan moralitas itu dengan baik. Lalu kedua, pria yang dihormati dan disegani istri dan anak-anaknya itu adalah keteladanan dia. Bagaimana dia mengelola keluarganya, bagaimana dia berkomunikasi dengan istri dan anak-anaknya, bagaimana dia bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang Tuhan percayakan, maka saya percaya istri dan anak-anak kita akan menghormati dan menyegani apa yang kita kerjakan. Lalu yang ketiga, suami harus mengetahui bahwa dia adalah kepala rumah tangga ini. Dia satu-satunya di keluarga itu sebagai kepala rumah tangga, bukan orang lain. Maka itu adalah suatu kebanggaan kalau Bapak dipercayakan untuk menjadi kepala keluarga, dan itu harus kita kerjakan dengan pemahaman kebenaran yang Allah sampaikan melalui firman Tuhan. Jadi konteks di sini bicara tentang apa? Bagaimana kita mengelola keluarga kita, memahami fungsi kita dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu tanggung jawab ini tadi saya sampaikan tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Kenapa bisa begitu Bapak? Karena tanggung jawab itu, otoritas itu sudah dipercayakan kepada kita. Lalu saya percaya Allah akan terus memperlengkapi kita sebagai bapak-bapak, sebagai ayah dalam membangun keluarga kita. Dan inilah harus kita yakini bahwa keluarga ini adalah milik Tuhan. Maka Ia akan terus menyempurnakan kita dan Ia akan membentuk kita sebagai figur bapa yang Tuhan pakai membawa istri dan anak-anak kita.
saya belajar satu buku tentang seni merawat keluarga. Jadi ada keterampilan yang harus kita perhatikan. Keterampilan itu harus sebagaimana figur Bapa. Keterampilan itu juga berbicara tentang komunikasi kita dengan istri dan anak-anak. Tetapi kita diberikan penolong bapak-bapak, yaitu istri kita. Dia akan menolong kita untuk membawa keluarga kita, bagaimana kita merawat keluarga kita, bagaimana kita membentuk keluarga kita. Jadi, hubungan kita dengan istri itu sangat luar biasa di mata Tuhan. Harus ada kerjasama, ada saling mendukung, saling meneguhkan, saling menguatkan, bukan saling menunduk atau menanduk. Inilah seorang ayah harus bertanggung jawab kepada seluruh anggota keluarga yang tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Statement ini harus kita aplikasikan sehari-hari, bahwa saya sebagai seorang ayah di tengah-tengah keluarga ini bertanggung jawab kepada seluruh keluarga saya, dan saya akan bawa keluarga saya untuk hidup takut akan Tuhan, dan itu tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Selamat para ayah, para bapak-bapak. Tuhan memberkati dimanapun engkau berada. Kasih karunia Tuhan menyertai engkau. Amin.